Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan menjelaskan surah yang terakhir, yaitu surah An-Nas. Surah An-Nas termasuk dalam surah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, dan ia merupakan salah satu dari Al-Mu'awwidhatan, dua surah yang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya sebagai wasilah bagi kita untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca surah ini ketika beliau akan tidur pada malam hari. Beliau membacanya bersama dengan surah Al-Falaq dan surah Al-Ikhlas. Dan malaikat Jibril membaca surah ini, Qul a'udzu birabbin nas, ketika malaikat Jibril meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir oleh orang-orang Yahudi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, bahwa tidak ada ucapan yang seorang hamba berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik selain daripada Al-Mu'awwidhatan, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan yang terdapat pada surah ini, dan cukuplah sebagai keutamaan karena Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bahwa siapa saja yang membaca surah ini maka ia akan diselamatkan dari gangguan-gangguan syaitan. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini memerintahkan kepada nabinya dan tentunya kepada kita semua untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu birabbin nas, aku berlindung birabbin nas, dengan Tuhan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus atau menyandarkan lafaz Rabb kepada manusia, tentu tidak dengan maksud untuk mengkhususkan, karena semua makhluk baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafaz Ar-Rabb adalah lafaz yang di dalamnya ada tiga makna yang sangat inti, yaitu menciptakan, memberi rezeki, dan mengatur. Dan tidak ada di permukaan bumi ini dari makhluk-makhluk Allah kecuali mendapatkan tiga bagian tersebut. Dia diciptakan oleh Allah,
kemudian dia diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam makna ini semua makhluk adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi kehambaan dalam sisi ini adalah kehambaan yang bersifat menyeluruh. Karena hamba Allah Subhanahu wa taala itu terbagi dua, ada hamba dalam arti yang umum seperti yang kita sebutkan tadi, ya, di mana semua makhluk diciptakan, diberi rezeki dan diatur dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hamba yang bersifat khusus, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala yang dibebankan taklif, ya, beban untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, yaitu dari kalangan jin dan manusia. Ketika jin dan manusia tersebut menjalankan tugas-tugasnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, selain beliau dilekatkan kepadanya Rasulullah, utusan Allah, pada beberapa ayat dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga menyebut beliau dengan abduhu, seperti di surah Al-Isra dan di surah-surah yang lainnya. Surah Al-Isra Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Abdihi yang dimaksud di situ adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutnya abduhu, hambanya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut demikian tidak lain karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang paling sempurna di dalam menjalankan tugas-tugas kehambaannya. Kemudian pada ayat Qul a'udzu birabbin nas, ya, di sini juga mengisyaratkan akan kelemahan manusia, di mana manusia selalu butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik perlindungan yang berkaitan dengan kemaslahatan duniawinya, demikian pula perlindungan yang berkaitan dengan kemaslahatan akhiratnya. Untuk kemaslahatan akhirat kita butuh perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di sekitar kita banyak yang berusaha untuk mencelakakan kita sehingga kita tidak mendapatkan kemaslahatan akhirat kita. Di dalam salah satu ayat ketika iblis dikeluarkan dari surga, iblis mengatakan sebagaimana Allah kisahkan dalam Al-Qur'an, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kemudian aku akan mendatangi anak cucu Adam dari depan, dari belakang, dari kiri dan dari kanan untuk menggoda mereka sehingga engkau tidak mendapati mereka sebagai orang-orang yang bersyukur. Ini merupakan peringatan bahwa manusia senantiasa dalam intaian iblis untuk dicelakakan agar manusia tersebut tidak mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dan oleh sebab itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa melindungi kita dari gangguan iblis selain dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat tersebut sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, ya, ada satu arah yang tidak disebutkan oleh iblis dalam ayat itu, dalam ayat yang Allah kisahkan. Ya, dia hanya menyebutkan dari depan, dari belakang, dari kiri dan dari kanan, dan tidak menyebutkan dari atas, karena Allah Subhanahu wa taala akan melindungi manusia dari atas. Sehingga berkaitan dengan kemaslahatan ukhrawi kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat dari gangguan syaitan. Dan syaitan dari kalangan jin
memiliki penolong-penolong dari kalangan manusia. Ya, sehingga ada ya sebagaimana di akhir ayat ini ada setan yang nampak dan ada yang tidak nampak. Demikian pula dalam perkara-perkara duniawi kita, dalam hal yang berkaitan dengan maslahat duniawi kita. Kita juga butuh perlindungan kepada Allah, ya, seperti yang kita telah sebutkan di surah yang sebelumnya, di surah Al-Falaq, di mana di sana Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah bisa menjadi sumber keburukan bagi manusia dalam kehidupan dunianya. Sehingga kita meminta perlindungan kepada Allah agar makhluk-makhluk tersebut tidak menjadi sumber keburukan bagi kita. Malikin Nas, yang menguasai sepenuhnya, yang berkuasa sepenuhnya bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berkuasa sepenuhnya bagi manusia dan bagi seluruh makhluk. Sehingga ya, sangat masuk akal kalau kita meminta perlindungan kepada Allah, karena semua dan segala sesuatu itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita takut terhadap sesuatu, ketika kita khawatir tipu daya seseorang, ketika kita khawatir bahaya yang akan ditimbulkan, maka tidak ada tempat untuk berlindung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua sumber-sumber keburukan, sumber-sumber bahaya, sumber-sumber tipu daya itu semuanya berada di dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ilahin Nas, sembahan manusia. Jadi kalau tadi Rabbin Nas, ya, ini Ilahin Nas. Ya, kalau pada lafaz Rabbin Nas ini menunjukkan tauhidur rububiyah, ya, di mana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengimaninya bahwa Dialah satu-satunya pencipta, satu-satunya yang memberi rezeki, dan satu-satunya yang mengatur dan memelihara. Kemudian di lafaz Ilahin Nas, ayat Ilahin Nas, ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa Dialah Allah, bukan hanya sebatas memberi rezeki, bukan hanya sebatas menciptakan, tapi Dia juga satu-satunya yang benar untuk kita sembah. Sehingga Allah telah menegaskan bahwa merupakan kezaliman yang sangat besar jika ada di antara manusia yang meyakini dan mengetahui bahwa dia diberi rezeki oleh Allah, dia diatur oleh Allah, dia diciptakan oleh Allah, tapi dalam menyembah dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk salah penempatan yang sangat fatal. Karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, "Innasyirka ladzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Karena ketika seseorang menggunakan akal sehatnya, maka dia tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dia menyembah makhluk yang sama kedudukannya dengan dirinya? Sesuatu yang tidak masuk akal. Salah satu penyesalan yang Allah ceritakan tentang orang-orang kafir, di mana Allah berfirman, "Qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Sekiranya kami mendengar, kami menggunakan akal kami tidak akan berada di dalam neraka sa'ir. Ilahin Nas min syarril waswasil khannas. Inilah keburukan yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari isti'anah kita kepada Allah, bagian dari permintaan tolong kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Min syarril waswasil khannas, dari keburukan al-waswas yang selalu mengganggu, membisikkan. Al-khannas, al-khannas ini dijelaskan ya, yang dimaksud dengannya adalah syaitan, di mana salah satu sifatnya adalah al-khannas, di mana ketika
seseorang hamba mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersembunyi. Dan ketika hamba lupa kepada Allah, maka dia datang menggoda. Karenanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Siapa yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka akan dilekatkan kepadanya, akan diikatkan kepadanya syaitan, dan syaitan itu akan senantiasa membuntutinya. Sehingga bisikan syaitan itu secara bertubi-tubi akan menyerang hatinya, sehingga ia sangat mudah melakukan keburukan. Jadi satu kesyukuran yang sangat kita syukuri, karena di dalam agama kita ada salat 5 waktu. Kemudian ada salat-salat sunnah yang mengiringi salat 5 waktu, di mana melalui salat 5 waktu kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sempat lalai, maka ada waktu-waktu salat yang dimana kita di dalamnya kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu berusaha untuk mendisiplinkan diri kita di dalam menjalankan salat 5 waktu secara berjamaah di masjid, karena itu sesuatu yang sangat kita butuhkan. Kalau salat 5 waktu kita terlalaikan, maka ini akan mengakibatkan syaitan dengan mudah untuk mengganggu kita. Salat saja kita bisa diganggu oleh syaitan, apalagi kalau tidak salat. Bahkan dalam salat sendiri sekalipun kita bisa terkena gangguan oleh syaitan. Makanya terkadang kita salat pas takbir, kita bisa mengucapkan takbir itu dengan penuh kekhusyuan. Tapi ketika salat itu sudah berjalan, maka mulailah berdatangan bisikan-bisikan syaitan, dan itu adalah waswasah. Dan memang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada secara khusus syaitan yang memang pekerjaannya hanya mengganggu orang-orang yang sedang salat, apalagi kalau sama sekali tidak salat. Sehingga dalam salat kita bersungguh-sungguh agar pelaksanaan salat kita bisa secara maksimal, baik dalam hal kaifiyahnya yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam hal ruh daripada salat itu, yaitu kekhusyuannya. Dan waswasah syaitan ini sangat banyak. Terkadang sangat nampak bahwa bisikan itu mengajak kepada keburukan, dan terkadang juga sangat tersamar. Dan syaitan punya tahapan-tahapan di dalam menggoda manusia. Di dalam Al-Quran Allah sering mengulang, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan sangat mengerti bagaimana cara menggoda manusia. Sehingga ini yang patut kita waspadai, dan di bulan Ramadan kita berlatih, karena Allah Subhanahu wa taala membelenggu, mempersempit gerak langkah syaitan untuk menggoda manusia. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwassisu fi sudurin nas, yang mengganggu manusia dengan membisikkan kepada manusia ke dalam dada-dada manusia. Dan ini terkadang kita rasakan, bahkan sering kita rasakan, baik dalam proses-proses ibadah yang kita lakukan, apalagi di luar ibadah yang kita lakukan. Terkadang tiba-tiba muncul ajakan untuk berbuat keburukan, atau ketika seseorang sedang bersuci atau setelah bersuci, terkadang ada bisikan-bisikan bahwa ada bahagian dari anggota wudu yang belum terbasuh oleh air, padahal kita sudah menyelesaikan. Ketika kita dalam salat, terkadang tidak connect, tidak nyambung antara apa yang kita ucapkan dalam lisan kita dengan apa yang terdapat di dalam hati kita. Itu semua tidak lepas dari waswasah, dari gangguan-gangguan syaitan.
Karena kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan juga dari kalangan manusia. Jadi yang memberikan waswasa, yang memberikan gangguan yang berujung pada terancamnya kemaslahatan akhirat kita itu dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Karena ada aulia, ya, ada aulia Allah dan ada aulia asy-syaitan. Ada wali-walinya Allah dan ada wali-wali syaitan. Dan wali-wali syaitan ini akan senantiasa mengajak dengan ajakan yang sesuai dengan ajakan syaitan dari kalangan jin. Sehingga hal ini ya, perlu untuk selalu kita waspadai. Nah, ayat ini, ayat-ayat di dalam surah An-Nas dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, wa hadhihi surah mustamilatun 'ala al-isti'adzati bi rabbin nas. Surah ini mencakup permohonan perlindungan dengan atau kepada Tuhan manusia, wa malikihim wa ilahihim, penguasa manusia dan sesembahan manusia, minasyaitan, dari syaitan, alladzi huwa aslu syururi kulliha, di mana syaitan ini merupakan asal usul seluruh keburukan. Tadi sudah kita sebutkan bahwa tidak mungkin kita selamat dari keburukan tersebut kecuali atas perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena perlindungan itu akan kita dapatkan ketika kita dekat kepada Allah. Dan mendekat kepada Allah melalui jalan ibadah, ya, beribadah kepadanya. Dan beribadah kepada Allah itu dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi salah satu niat yang melandasi kita beribadah, ya, kita hadir melaksanakan salat subuh, membaca Al-Quran, kita niatkan dengan amalan-amalan tersebut kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika di hadapan kita ada perbuatan buruk yang bisa kita lakukan, lalu kita mencegah diri kita dari perbuatan buruk itu, maka kita juga niatkan dari menghindari perbuatan buruk itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ketika seorang hamba berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lebih besar lagi usaha untuk mendekatkan diri kepada manusia tersebut. Dalam hadis disebutkan, kalau seorang hamba mendekat kepada Allah sehasta, maka Allah akan mendekat lebih sejengkal. Allah akan lebih dekat lagi kepada hamba tersebut. Alladzi huwa aslu syururi kulliha wa maddatiha alladzi min fitnatihi wa syarrihi an yuwaswisa fi sudurin nas. Jadi bahan inti daripada keburukan itu datangnya dari syaitan. Dan di antara fitnahnya dan keburukannya itu adalah yuwaswisu fi sudurin nas, dengan mengganggu dan mengusik, membisikkan ke dalam dada-dada manusia. Fayuhassinu lahumus syarr. Ini yang paling berbahaya. Fayuhassinu lahumus syarr. Setan berusaha menghiasi keburukan sehingga manusia melihatnya itu sebagai suatu kebaikan. Karena Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, perlihatkanlah yang benar itu benar. Wa arinal batila batila, dan perlihatkanlah yang batil itu batil. Karena ada syaitan yang berusaha menghiasi yang batil sehingga tidak nampak bahwa itu sesuatu yang batil. Baik itu dihiasi dengan istilah-istilah yang baik atau apa saja bentuk hiasan tersebut. Sehingga disinilah pentingnya untuk kita senantiasa berpegang pada Quran, pada sunnah Nabi SAW, sebagaimana yang
dipahami oleh para sahabat-sahabatnya. Fayuhassinu lahumus syarr wa yurihim iyyahu fi suratin hasanah. Dan syaitan berusaha memperlihatkan kepada manusia setiap keburukan dalam tampilan yang terbaik. Sehingga terkadang seseorang melakukan keburukan, bahkan mempromosikan keburukan dalam keadaan dia meyakini bahwa keburukan itu adalah kebaikan. Dan ini telah Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira bahwa mereka sedang melakukan kebaikan, padahal yang dilakukannya adalah keburukan. Wa yunashshitu iradatahum li fi'lihi. Dan ketika syaitan telah berhasil menampilkan yang buruk sebagai sesuatu yang baik, maka ia akan berpindah ke langkah yang berikutnya, yaitu dengan memotivasi orang tersebut dalam mengerjakan keburukan itu yang sudah terhiasi sehingga yang terlihat adalah kebaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kemampuan untuk melihat segala sesuatu dengan kacamata Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqabbihu lahumul khair wa yuthabbituhum anhu. Kalau keburukan dihiasi sehingga nampak sebagai kebaikan, maka sebaliknya wa yuqabbihu lahumul khair, dan berusaha menampilkan, syaitan berusaha menampilkan yang baik itu seolah-olah itu adalah keburukan dan mencegah seseorang dalam melakukan kebaikan itu. Wa yurihim iyyahu fi suratin ghaira suratihi, dan syaitan berusaha menampilkan kebaikan itu dalam tampilan yang tidak sebagaimana hakikatnya, sehingga kita bisa melihat kalau kita dalam pergaulan sehari-hari, cara pandang manusia terhadap sesuatu itu sangat berbeda-beda. Ada yang melihat kebaikan itu sebagai keburukan dan keburukan itu sebagai kebaikan. Tapi ada juga yang bisa melihat dengan sebenar-benarnya, kebaikan bisa terlihat sebagai kebaikan dan keburukan bisa terlihat sebagai keburukan. Agar hal ini bisa kita raih, melihat keburukan sebagai keburukan, kebaikan sebagai kebaikan, maka kita pertama harus selalu menambah pemahaman kita terhadap ajaran agama kita, karena dari sanalah kita akan melihat hakikat dari segala sesuatu. Dan yang kedua, kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika seseorang tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa saja syaitan menyesatkannya di atas ilmu yang dimilikinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin." Dia disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ilmunya. Kenapa? Karena pemahaman agamanya bertambah tapi tidak berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmu yang dimilikinya. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.